Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Nabiyil haramain mahbubun 'inda rabbil masyriqain wal maghribain Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila akhiril qiyam. Amma ba'du, para pemirsa dan pendengar setia channel YouTube Salafiyah Miftahul Huda dimanapun Anda berada, semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur, dan dianugerahkan rizki yang halal yang barakah dari segala penjuru arah. Amin Allahumma amin. Pada tayangan kali ini saya akan mengangkat sebuah hadis yang saya ambil dari kitab Ta'limul Muta'allim karangan Syekh Al-Imam Az-Zarnuji. Nafa'anallahu bi'ulumihi fid dharain amin. Saya baca hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Anin Nabi alaihi salatu wassalam annahu qala salasatun yubghaduhumullahu ta'ala min ghairi jurmin al-ukulu wal bakhilu wal mutakabbiru. Dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau bersabda, salasatun, ada 3 golongan manusia, yubghaduhumullah, yang 3 golongan manusia ini sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, min ghairi jurmin, meskipun ketiga golongan manusia ini tidak melakukan perbuatan maksiat, tidak melakukan perbuatan dosa. Tidak melakukan perbuatan maksiat saja Allah benci kepada 3 golongan ini, apalagi mereka melakukan perbuatan maksiat. Siapa saja ketiga golongan yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama kata Nabi, al-ukulu, orang yang banyak makan. Allazi yakulu katsiran, orang yang makan berlebihan. Orang yang makan minum di luar standar umumnya manusia makan, sehingga menyebabkan kekenyangan. Mengapa Allah membenci orang yang terlalu banyak makan? Sebab seseorang yang terlalu banyak makan maka akan menyebabkan timbul rasa malas dalam dirinya untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam sebuah syair di sini diterangkan, fa'arun suma'arun suma'arun syaqaul mar'i min ajli ta'am. Celaka, celaka, dan sungguh celaka orang yang dalam hidupnya terlalu disibukkan dengan urusan makanan saja. Bahkan Imam Ali karamallahu wajhah menegaskan kepada kita, siapa orang yang dalam hidup ini hidupnya hanya memikirkan urusan perut saja, maka harga dirinya atau nilainya tidak jauh lebih baik daripada apa yang dikeluarkan dari perutnya. Ibadallah yang dimuliakan Allah, karenanya makan dan minum adalah kebutuhan kita sebagai manusia. Tapi ingat, makan dan minum jangan sampai berlebihan. Sebab dengan makan dan minum yang berlebihan, selain akan menimbulkan rasa malas dalam diri kita, pun terlalu banyak dan makan dan minum akan menyebabkan timbulnya berbagai macam penyakit dalam diri kita. Ini yang pertama. Yang kedua,
Orang yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala meskipun dia tidak melakukan dosa adalah al-bakhil. Orang yang memiliki sifat bakhil, pelit, bin medit. Baik bakhil itu anis sadaqat, dari bersedekah, maupun anin nawafil, dari mengerjakan ibadah-ibadah sunnah. Jadi kategori pelit ada dua. Pertama, orang yang pelit untuk mendermakan hartanya. Pelit untuk membantu orang yang membutuhkan dan lain sebagainya. Yang kedua, pun dikategorikan orang pelit oleh baginda Nabi apabila seseorang enggan, malas melaksanakan ibadah-ibadah sunnah. Contoh, dia nggak mau sholat rawatib, sholat sunnah yang mengikuti sholat fardu. Sebelum zuhur, sudah zuhur, sholat duha, tahajud, tasbih dan lain sebagainya. Orang yang tidak mau melakukan ibadah-ibadah sunnah itu dikategorikan termasuk orang bakhil, orang yang pelit oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nauzubillah min dzalik. Yang ketiga, orang yang sangat dibenci oleh Allah meskipun dia tidak melakukan perbuatan dosa adalah al-mutakabbiru, orang yang sombong. Orang sombong itu melihat orang lain kecil semua, udah ngerasa dia doang yang paling hebat, dia paling bisa. Jadi orang di mata dia semua kecil. Mengapa Allah membenci orang yang memiliki sifat sombong? Karena sombong itu adalah sifatun makhsusatun bizatillah. Sombong itu sifat khusus yang hanya layak dan pantas dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia sangat amat tidak pantas memakai pakaian sombong. Karena sombong adalah pakaian Allah Subhanahu wa taala. Sejak zaman dahulu Allah sudah memperingatkan kepada kita bahwa salah satu penyebab mengapa syaitan mendapat murka dari Allah, iblis dimurkai oleh Allah, karena iblis memiliki sifat sombong. Ia tidak mau menuruti perintah Allah untuk bersujud kepada Nabi Allah Adam alaihissalam. Mengapa iblis tidak mau sujud? Karena iblis merasa lebih baik, ana khairum minhu. Iblis merasa lebih baik daripada Adam alaihissalam, sehingga ia enggan dan tidak mau bersujud kepada Nabi Adam, melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya iblis dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai suatu hari dikisahkan bahwa iblis pernah ngobrol dengan Nabiullah Musa alaihissalam. Dalam obrolannya iblis meminta kepada Nabi Musa alaihissalam agar memohon kepada Allah agar Allah mengampuni kesalahan yang pernah dilakukan oleh iblis. Kemudian Nabi Musa alaihissalam berdoa mohon kepada Allah agar Allah mengampuni dosa yang pernah dilakukan oleh iblis. Kemudian Allah berkata kepada Nabi Musa, wahai Musa, katakan kepada iblis, aku akan mengampuni dosa-dosanya, kesalahan-kesalahan yang pernah dia lakukan, dengan satu syarat. Apa kata Nabi Musa? Kata Allah, syaratnya iblis harus sujud di makam Nabi Adam alaihissalam. Mendengar itu, iblis berkata kepada Nabi Musa alaihissalam, ya Musa, dulu saja ketika Adam alaihissalam masih hidup saya enggak mau sujud kepadanya. Apalagi sekarang dia udah mati ibaratnya, dia udah meninggal. Masa saya sujud kepada orang yang meninggal? Sifat sombong iblis dari dulu sampai sekarang tidak pernah hilang. Maka inilah sebagai contoh pelajaran kepada kita. Orang-orang yang memiliki sifat sombong, maka dia adalah termasuk pengikut atau anak buah daripada iblis laknatullah alaih. Semoga kita bisa terhindar daripada 3 golongan manusia yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu pertama, orang yang terlalu berlebihan dalam makan, orang yang memiliki sifat pelit, dan yang terakhir adalah orang-orang yang sombong. Nauzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan manfaat. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, berarti